Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Agustin dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah semester 5 unit 1. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang populasi dalam penelitian. Jadi, apa sih populasi itu? Populasi dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting karena dia menjadi sumber informasi. Kemudian para ahli berpendapat, yang pertama itu ada Sugiono. Dia berpendapat bahwa populasi adalah wilayah yang bergeneralisasi terdiri atas subjek ataupun objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Kemudian yang kedua ada Suryani. Dia berpendapat bahwa populasi merupakan sekelompok orang atau kejadian ataupun benda yang memiliki sifat tertentu untuk dijadikan objek penelitian. Jadi, populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Kemudian ada karakteristik populasi. Yang pertama ada kesamaan karakteristik. Populasi terdiri dari unsur-unsur yang memiliki kesamaan tertentu, misalnya usia, jenis kelamin, profesi, ataupun tingkat pendidikan. Kemudian yang kedua ada ukuran populasi. Populasi dapat berukuran kecil ataupun besar, tergantung kita mengambil yang mana. Kemudian yang ketiga, batasan waktu dan tempat. Populasi sering dibatasi oleh waktu, tempat tertentu. Misalnya penelitian tentang kesehatan ibu hamil. Mungkin membatasi populasi pada ibu hamil hanya yang mengunjungi klinik tertentu dalam kurun waktu tertentu. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis populasi. Yang pertama ada populasi target atau target population. Yaitu artinya sasaran, yaitu kumpulan dari keseluruhan kasus, orang, atau objek yang mana hasil penelitian akan digeneralisasi dan mencakup keseluruhan individu yang memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tujuan penelitian kita. Misal contohnya dalam penelitian tentang efektivitas metode pembelajaran berbasis teknologi di SDN Alu Gading 2. Yang mana populasi targetnya yaitu semua siswa SD yang ada di SD Alu Gading 2. Populasi target ini mencakup seluruh siswa SD tersebut tanpa batasan lokasi geografis sehingga cakupannya sangat luas. Yang kedua ada populasi target atau accessible population, yaitu artinya sebuah bagian dari populasi target yang dapat dijangkau oleh peneliti secara praktis, baik karena keterbatasan sumber daya, waktu, maupun lokasi. Yaitu populasi terjangkau ini kumpulan dari seluruh kasus, orang, ataupun objek yang sesuai dengan kriteria penelitian. Contohnya, misalnya, yaitu dalam penelitian yang sama tentang efektivitas metode pembelajaran berbasis teknologi di SDN Alu Gading 2. Nah, populasi terjangkaunya adalah siswa yang ada di kelas 6 SD tersebut ataupun di kelas 5 atau pokoknya yang satu kelas. Kita ambil contohnya. Populasi terjangkau ini lebih spesifik, realistis, dan terbatas untuk diteliti karena mencakup kelompok yang dapat dijangkau oleh peneliti langsung. Kemudian jenis populasi juga dibedakan menjadi 4. Yang pertama itu ada populasi target atau target population, yaitu artinya keseluruhan individu atau objek yang menjadi sasaran akhir dari penelitian. Contohnya misalnya dalam penelitian tentang pola konsumsi mahasiswa di Indonesia. Nah, populasi targetnya itu semua mahasiswa yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua ada populasi sumber atau source population. Itu biasanya dikenal juga dengan sampling frame. Artinya bagian dari populasi target yang hanya dapat diakses secara praktis oleh peneliti. Contohnya jika penelitian dilakukan di sekolah, maka populasi sumbernya itu semua siswa yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga ada populasi sampel atau sample population, yang artinya sebagian kecil dari populasi sumber yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Nah, contohnya misal dari 1.000 mahasiswa.
di universitas tertentu. Maka peneliti mungkin hanya mengambil sampel 100 dari keseluruhan mahasiswa tersebut. Keempat, ada populasi studi atau populasi penelitian, yaitu populasi yang secara langsung diteliti seringkali sama dengan populasi sampel. Nah, populasi ini merujuk pada populasi yang benar-benar diteliti dalam studi tertentu. Contohnya, jika penelitian terbatas pada mahasiswa angkatan tertentu, maka populasi studinya hanya mahasiswa pada angkatan tertentu juga. Kemudian populasi berdasarkan sifatnya ada dua. Yang pertama ada populasi homogen dan populasi heterogen. Kita bahas dulu yang pertama itu ada populasi homogen, yaitu populasi yang karakteristiknya atau sifatnya relatif serupa antara unsur-unsurnya. Dalam populasi ini, perbedaan anggota sangat kecil atau tidak signifikan, sehingga dianggap seragam dan cocok untuk penelitian yang tidak memerlukan variabel yang pembeda. Contohnya misalnya semua siswa di satu sekolah yang menggunakan kurikulum yang sama dan memiliki jadwal yang seragam atau berbeda-beda. Nah, karakteristik serupanya yaitu usia relatif sama, mata pelajaran yang dilakukan sama, dan lingkungan belajar yang serupa. Kemudian populasi heterogen, yaitu memiliki ciri atau sifat yang bervariasi atau berbeda antar unsur-unsurnya. Kemudian dalam populasi ini perbedaan antar anggota cukup besar sehingga dianggap tidak seragam. Contohnya misalnya semua siswa di satu sekolah yang terdiri dari berbagai kelas, jenjang ataupun jurusan misal IPA, IPS ataupun bahasa, karakteristik berbedanya yaitu usia, tingkat kelas, dan mata pelajaran yang diambilnya. Kemudian cara menentukan populasi. Cara menentukannya ada 4. Yang pertama ada isi, yaitu seperti usia, jenis kelamin, ataupun pendidikan. Kemudian yang kedua ada satuan, yaitu individu, kelompok, ataupun organisasi. Dan yang ketiga ada cakupan, artinya yaitu batasan geografis, waktu, dan ruang lingkup penelitian. Kemudian yang keempat ada waktu, contohnya misalnya hari, tahun, ataupun bulan. Contohnya misalnya pengaruh program pendidikan terhadap prestasi siswa SMA di Kota Langsa tahun 2022 dan tahun 2023. Maka populasinya yang pertama isinya itu siswa di SMA, satuannya yaitu individu siswa tersendiri, dan cakupannya itu SMA yang ada di Kota Langsa, dan waktunya tahun 2022 dan tahun 2023. Kemudian mengenal rumus Soflin. Rumus Soflin adalah rumus statistik yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel yang dibutuhkan dalam penelitian berdasarkan populasi yang ada. Rumus Soflin digunakan untuk menghitung ukuran sampel dari suatu populasi dengan tingkat presisi tertentu. Rumus ini membantu peneliti menentukan jumlah sampel yang representatif sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi. Nah, rumusnya nih seperti di sini. Misalnya n kecil sama dengan n besar per 1 ditambah NE 2. Nah, n kecilnya itu sebagai ukuran sampel, n besarnya ukuran populasi, dan E-nya itu margin of error, yaitu batasan kesalahan. Langkah-langkah menggunakan rumus Soflin. Yang pertama itu adalah tentukan dulu ukuran populasinya yaitu N besar. Kemudian yang kedua pilih margin of error yaitu E biasanya 5% ataupun 0,05 atau juga bisa 10% atau 0,10. Tergantung dari tingkat ketelitian yang Anda inginkan. Kemudian yang ketiga ada substitusikan nilai N dan E ke dalam rumus untuk menghitung N kecil. Contohnya misalkan seorang peneliti ingin mencari sampel dari 1.000 orang di sebuah sekolah SD. Dan peneliti menginginkan margin of error-nya itu sebesar 0,05. Oleh karena itu, tentukan sampel minimal dari siswa SD tersebut. Nah, diketahui N-nya itu kan ukuran populasinya tadi 1.000 orang. Kemudian margin of error-nya itu sebesar 0,05. Langsung saja kita masukkan rumusnya yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 ditambah NE 2 atau 2 kuadrat. Maka
N kecil sama dengan 1000 per 1 ditambah buka kurung 1000 dikali 0,05 tutup kurung kuadrat. Kemudian N kecil sama dengan 1000 per 1 ditambah buka kurung 1000 dikali 0,025, di mana dia itu didapatkan dari 0,05 dikali 0,05. Kemudian N sama dengan 1000 per 1 ditambah 2,5, yang mana didapatkan dari 1000 dikali 0,0025. Maka N sama dengan 1000 per 2,5, menghasilkan N sama dengan 285,714. Jadi, sampel minimal yang bisa dipilih untuk penelitian dengan populasi sebesar 1000 dan persentase besarnya itu 5%, maka sebanyak 286 orang. Sekian penjelasan populasi dalam penelitian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.